Selamat datang di podcast kita, yaitu podcast Pelopor. Podcast ekonomi dan lugas dan penuh inspirasi. Gua Faki. Di episode pertama ini kita akan memulai dengan topik yang semua orang pasti pernah kepikiran nih, yaitu prestasi. Tapi jangan bayangin yang berat-berat dulu nih, karena kita bakal ngobrol dari sisi yang lebih santai tentunya. Nah, tapi aku nggak sendirian nih. Aku kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat berprestasi. Tapi juga punya cerita-cerita seputar perjalanan hidup di kampus dan tentunya berprestasi. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Tania. Halo. Halo Kak Tania. Thank you banget nih Kak, udah nyempetin hadir di episode perdana kita. Nah Kak, kita bakal ngobrol santai aja ya hari ini. Dan semoga bisa jadi inspirasi buat para penonton podcast ini tentunya. Sebelumnya nih Kak, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Aduh. Nah tadi kesini kan yang apa nih? Naik motor. Sendiri aja nih Kak? Ada nemenin. Kalau boleh tahu Kak, asalnya dari mana nih Kak? Asalnya dari Kota Tungkal, itu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Nah jadi Kakak ke Padang ini apa biasanya? Naik bus sih. Bus? Iya. ALS atau apa Kak? NPM. NPM, oh sama ya berarti ya. Oh, Aku kan juga orang Jambi juga. ya orang Medan Kak, tapi Oh. ke Padangnya naik NPM. Kalau nggak salah Kakak lulusan Sempro ya Kak? Iya, alhamdulillah. Aduh, kasih selamat dulu dong, selamat ya Kak. Gimana sih Kak perasaan Kakak setelah udah siap nih Sempronya itu, gimana perasaannya Kak? Yang pertama pasti bersyukur karena udah makin dekat nih kan untuk bisa mencapai gelar sarjana ekonomi tadi. Tapi satu sisi juga harus tetap konsisten karena insya Allah lagi ngejar wisuda di bulan Juni, semoga tercapai. Semoga ya, Kak. Amin. Nah, doanya teman-teman. Nah, dan lebih ke happy sih pastinya, kayak oke, udah lepas satu nih, bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Bisa cerita sedikit nggak nih Kak mengenai diri Kakak dan juga apa sih Kak kesibukan Kakak pada saat ini gitu? Oke, kalau kesibukan saat ini karena masih mahasiswa akhir otomatis emang lebih fokus ke skripsi. Tapi karena saat ini juga masih menjabat sebagai duta informasi kampus, nah jadi kadang memang ada beberapa event-event yang memang hadiri gitu. Terus saat ini juga udah mulai cari-cari nanti setelah lulus kuliah arahnya mau kemana gitu untuk berkarir. Nah ngomong-ngomong duta kampus nih Kak, gimana sih perjalanan Kakak bisa mengikuti duta kampus UMP nih Kak? Oke. Awalnya itu dari FEB dulu karena kan alhamdulillah diberi amanah nih jadi unit duta FEB. Jadi kenapa nggak nyoba lagi kan ke kampus? Kebetulan juga tahun terakhir karena di pembukaan pertama kemarin itu tahun terakhir untuk angkatan kakak di 2021. Jadi daripada disia-siakan kesempatannya, ya udah kenapa nggak dicoba? Akhirnya mencoba dan alhamdulillah juga diberi amanah untuk menjadi salah satu dari 10 pasang duta informasi kampus. Waduh, beri tepuk tangan dong. Nah Kak, kalau dengar kata prestasi nih Kak, apa hal yang pertama terlintas di dalam pikiran Kakak mengenai prestasi ini? Tentang prestasi ya, mungkin kebanyakan orang bakal berpikir prestasi kemenangan. Iya. Tapi menurut kakak udah berani mencoba aja itu udah suatu prestasi. Karena kan kalau nggak dicoba nggak tahu nih bakal gimana endingnya. Mau gagal atau berhasil, yang penting coba aja dulu gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu kan nih prestasi apa saja sih Kak yang Kakak raih gitu Kak selama Kakak di Kuliah. UMP ini ya? Kalau kuliah sih lomba karya tulis ilmiah pernah di waktu itu di Universitas Negeri Semarang, di UNES Semarang. Kemudian pernah lomba poster, desain poster tuh alhamdulillah juga udah pernah menang 2 kali. Karya tulisnya juga pernah di Universitas Andalas, kemudian duta FEB, kemudian duta informasi kampus, kemudian juga pernah itu lomba MC. Sejauh ini itu sih, sama yang terakhir mungkin yang ke Bali kali ya. Banyak banget Iya. ya Kak. Nah, masih sedikit. Jadi iri nih ya pengen kayak Kakak gitu. Bisa kan, masih baru nih. Iya. Masih banyak kesempatannya. Nah Kak, ngomong-ngomong organisasi nih, Kakak pernah nggak sih ikut organisasi di UMP ini? Pernah, kakak salah satu bagian dari HMD Oh, juga. HMD. Iya. Itu Kakak maksudnya tahun BP berapa tuh Kak? Masuk ini? Tahun 2022 kan? 22. Iya, 2022. Waktu semester 3 kayaknya. Nah itu gimana sih Kak, apa yang bikin Kakak tertarik
bisa masuk ke organisasi HMD? Oke, karena yang pertama HMD kan organisasi paling awal gitu kan dari jurusan. Jadi pengen mengenal rumah dulu gitu, baru nyoba ke yang lain juga. Waktu itu juga ikut di PPIPM tapi nggak sebagai pengurus, sebagai anggota aktif. Nah, selain dari HMD nih Kak, ada lagi nggak sih yang Kakak pernah ikut organisasinya gitu? Kalau sejauh ini di kampus itu cuma HMD sama PPIPM, tapi yang emang benar-benar kerasa organisasinya, kekeluargaannya itu emang di HMD Olimpiadanya. Apa sih Kak yang membuat Kakak tertarik mengikuti organisasi? Kan banyak orang kalau bilang organisasi itu bakal mengganggu kita dalam dunia perkuliahan ini. Tapi apa sih yang membuat Kakak bisa tertarik ke organisasi dan sejalan dengan apa yang akademik dan juga organisasinya gitu? Hal yang membuat tertarik untuk ikut organisasi, terutama di HMD itu pasti pertama pengen diri lebih disiplin, terus kayak pengen nambah relasi dan juga yang tadi kenal sama rumah sendiri, rumah dari jurusan gitu kan. Kalau misalnya untuk pembagian antara akademik atau non akademik itu tergantung dari diri masing-masing. Kalau Kak dulu sering mengatur skala prioritas, jadi kalau memang ada tugas yang deadline-nya duluan, cepet gitu, itu bakal Kakak prioritasin untuk diselesaikan. Nah setelah itu baru fokus ke kegiatan atau program kerja di organisasi. Oh jadi gitu ya Kak cara membagi kita kalau misalkan ikut organisasi dan juga akademik. Iya, karena nggak mungkin juga kita sepelein kan kuliah kita gitu. Tapi kan terkadang masih banyak nih Kak kayak menyepelekan tugas nih kalau lebih mementingkan organisasi gitu. Itu gimana tanggapan Kakak? Kalau menurut Kakak jangan sampai begitu sih, karena sayang tujuan utama kita kuliah kan tentu untuk ke akademik. Nah non akademiknya atau organisasi ini menjadi salah satu nilai tambah untuk kita melatih soft skill kita nanti, kayak dari kerjasama, terus ada kedisiplinan, kemudian leadership, itu kan soft skill yang kita dapat dari ikut organisasi. Menurut Kakak sih lebih baik seperti yang Kak bilang tadi, atur dulu skala prioritasnya, jangan mengesampingkan hal yang seharusnya menjadi prioritas. Oke Kak. Nah dengar-dengar nih Kak juga kuliah tadi CV Kakak ini kan pernah menjadi asisten dosen nih. Nah Ya. tuh gimana Kak caranya bisa menjadi asisten dosen gitu Kak? Waktu itu ditawarin langsung sama dosen yang bersangkutan. Nah kemudian ikut seleksinya karena di situ memang ada proses seleksinya juga. Dan saat itu karena hanya 6 bulan, jadi tugasnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Karena biasanya tugas asdes tuh yang banyaknya di penghujung tahun, karena kan dosen pada publikasi artikel gitu-gitu. Tapi kemarin karena ada kebijakan baru dari kampus dan kebetulan juga rektornya baru ganti, jadi mungkin ada kebijakan lain, hanya setengah tahun kemarin jadi asdesnya. Jadi apa sih yang Kakak dapat dari asisten dosen itu Kak mengikuti asisten dosen apa yang Kakak dapat gitu? Oke, sama dijadiin diamanahkan gitu ya yang menjadi asisten dosen, Kakak pasti lebih kenal lagi lah, oh ternyata pekerjaan dosen itu memang bukan hanya mengajar gitu. Di satu sisi dosen itu juga punya kewajiban untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian kan. Nah jadi lebih tahu lah gitu, lebih kenal apa sih yang dilakukan dosen selain mengajar gitu. Oke, jadi banyak banget nih ya Kak pengalaman dari Kakak Banyak mengikuti asisten insight dosen. positifnya lah gitu. Nah ngomong-ngomong kegagalan nih Kak, pastinya kan kita pasti pernah nih mengalami kegagalan ya Kak dalam mencapai apa yang kita inginkan. Jadi gimana sih cara Kakak untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan juga termotivasi untuk mencapainya sampai tercapai gitu Kak? Kalau gagal pasti pernah lah ya, Iya. apalagi manusia gitu, nggak mungkin nggak pernah gagal. Biasanya kalau gagal itu emang agak sedikit, ada rasa kecewa, ada rasa sedih, tapi sebisa mungkin tidak berlarut-larut gitu. Jadi setelah sedihnya selesai, ya udah kita coba di kesempatan lainnya. Kalaupun memang tidak bisa mencapai apa yang gagal tadi, mungkin bisa dicoba di kesempatan-kesempatan yang lain. Oke. Dan juga nih Kak, bagaimana sih Kak caranya Kakak bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi? Gitu, Kak? Kok bisa gitu, aktif banget gitu? Kalau ditanyakan kok bisa, Iya. bingung juga sih awalnya. Iya. Lebih ke Kakak nyoba aja gitu awalnya kan, karena kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Terus kayak Kakak nggak akan tahu sejauh mana gitu Kakak bisanya. Dengan Kakak berani mencoba, ternyata bisa, dan alhamdulillah bisa dikatakan Kakak dapat prestasi di sana gitu. Yang paling penting pastinya terus berusaha dulu, terus
Jangan berhenti berdoa, itu pasti minta doa dan support dari orang tua. Kemudian kalau misalnya gagal mau coba lagi, berarti kita harus lebih ekstra, harus lebih latihan lagi gitu. Oke. Dan juga nih Kak, apa ya? Nah Kak, ngomong-ngomong pengalaman nih kan Kakak nih saya lihat ada di CV Kakak nih pengalaman kepanitiaan. Nah itu gimana sih Kakak caranya awalnya bisa menjadi kepanitiaan Kak, awalnya gitu? Oke, kalau awal banget karena gabung di organisasi ya kan. Nah jadi kalau sekedar gabung tapi nggak aktif ikut sebagai kepanitiaan, nggak ngerasain gimana mengelola event tuh rugi sih rasanya kan. Jadi ya di saat itu juga kepanitiaannya emang di bidang kakak saat itu kan di PSDA, jadi peserta sebagai kepanitiaan. Nah, itu seru sih, apalagi waktu itu sempet bagi-bagi takjil, bagi-bagi sama buka bersama di panti asuhan juga. Nah itu kan program dari PSDA gitu. Nah itu seru karena ketemu sama anak-anak panti secara langsung, terus kayak ngeliat mereka beneran happy, antusias nyambut kita dari HMD gitu untuk berbagi. Nah di situ sih challenge-nya juga karena kan di luar dari kampus kegiatannya, jadi gimana kita benar-benar bisa menyesuaikan dari schedule yang kita buat ke secara langsungnya gitu. Oke. Jadi ada nggak sih Kak kesan Kakak nih ya, selama mengikuti kepanitiaan Kak? Ada nggak kesan kayak ada rasa sedihnya atau enggak rasa gembiranya nih gitu? Rasa gembira, sedih ada dua-duanya. Sedihnya karena waktu udah nggak join di organisasi lagi itu kadang ada rasa bosan ataupun sepi lah gitu ya. Kalau kemarin waktu ikut organisasi kan aktif tuh, hampir tiap hari ke kampus ada aja gitu kegiatannya. Nah pas udah nggak organisasi ini emang lebih banyak fokus ke lomba-lomba dan juga diri sendiri lah gitu kan, lebih me time gitu. Nah kalau gembiranya pasti ada juga, itu juga banyaknya tuh. Karena dari situ juga lebih banyak kenal sama teman-teman baru, terus juga dari situ sih kakak lebih kenal sama dosen-dosen di jurusan, kemudian dapat juga insight-insight sama pengalaman baru. Nah ngomong lomba-lomba nih Kak, Kakak udah pernah apa saja sih ikut perlombaan kayak di luar kampus gitu Kak? Oke, kalau yang di luar kampus sih lomba kreatif ilmiah, desain poster, sama duta juga pernah kemarin, pageant yang di Bali ya itu, sama yang menang ini loh juga anak IE angkatan kakak. Iya. Iya. Nah, gimana sih Kak cara Kakak gitu kan Kak bisa mengikuti lomba-lomba luar itu dari mana itu informasinya Kak? Atau Kakak cari sendiri atau dari teman atau dari mana? Ada yang beberapa cari sendiri, bisa dari Instagram atau dari grup komunitasnya gitu. Kakak dulu ada gabung di komunitas yang memang dia berbagi informasi mengenai lomba. Bisa juga dari teman-teman. Nah Kak, kalau info lomba itu seringnya dapat dari grup ini PPIPM, hari itu kan kakak ikut jadi anggota. Jadi mereka emang selalu share lomba-lomba, terutama di karya tulis ilmiah ataupun desain poster. Nah, tapi teman-teman juga bisa cari di Instagram, itu udah banyak banget info-infonya, terbuka tuh juga. Biasanya juga HMD saat ini juga udah mulai sharing ya, baik tentang lomba ataupun beasiswa. Nah, jadi tergantung dari diri kita juga. Kalau memang sekira kita tertarik sama lomba itu, kita bisa coba aja dulu. Gimana sih Kak cara Kakak untuk memberanikan diri nih untuk mengikuti perlombaan? Kayak Pak ini kan pengen juga nih kayak ikut lomba-lomba tapi kayak belum ada keberanian gitu Kak. Dan juga masih gimana ya dibilangnya kayak masih belum ada keberanian lah pokoknya gitu untuk mengikuti lomba. Oke, kalau yang pertama dari kakak kita tentuin dulu lomba apa yang mau kita ikuti. Misalnya nih dari Paki pengen ikut lomba karya tulis ilmiah, pastilah Paki akan cari tahu kan gimana sih karya tulis ilmiah itu lombanya, terus persyaratannya apa aja, terus gimana juga sistematika penulisannya. Pasti kita akan berusaha kan secara tidak langsung, kita akan berusaha supaya kita bisa gitu ikut sama lomba itu. Tapi kalau misalnya kita merasa minatnya bukan di situ, agak sulit juga sih kalau dipaksain gitu. Jadi kita tentuin dulu minat kita kemana. Nah nanti kita pasti usaha untuk bisa ikut ke lomba itu. Berani itu emang sulit sih, tapi kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu. Lebih baik kita gagal, kita bisa coba lagi dibanding kita nggak coba sama sekali. Oke nih kan, bincang-bincang udah nih. Nah jadi untuk teman-teman bisa nih ikuti jejak kakak ini nih. Dan tadi tim nih kak udah buat Q&A random nih. Jadi nanti kakak bisa milih 5 pertanyaan. Nanti pakai bacakan ya.
Ini dia, deng deng deng. Nah, boleh kak dipilih kak? 5 ya? Iya. Banyak ya? Boleh goyang-goyang dulu kan, pada lama. Ini nggak susah kan? Nggak keluarnya matematika kan? Makasih ya guys. Oke nih kak, waduh, Panjang kayaknya nih. panjang banget. Oke nih kak, pernah nggak sih ada momen gagal tapi justru malah titik balik buat kakaknya? Oke, pernah sih. Kakak pernah ikut suatu lomba gitu, tapi ternyata emang belum rezeki. Terus karena gagal kan pasti sedih, terus kayak kecewa. Tapi dari situ kakak justru jadi mengevaluasi gitu di mana kakak kurangnya. Nah, titik baliknya adalah kakak nyoba lagi gitu di event selanjutnya, dan alhamdulillah di event yang kakak coba lagi ini justru kakak dapet gitu. Mungkin berarti kegagalan yang awalnya itu memang keberhasilan yang tertunda aja gitu. Nah jadi kak, perasaan kakak gimana sih awalnya tuh kak, kayak gagal untuk mencapai juara di lomba itu gimana kak? Perasaan kakak? Perasaan pasti sedih sih ya, terus kecewa, terus sempet kayak ih gak mau lah ikut lagi gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sayang kan kalau nggak dicoba lagi, masih ada penasaran gitu, kok aku nggak bisa ya gitu. Akhirnya kakak evaluasi dan coba lagi. Ada nggak sih kak moto hidup kakak kayak gitu kak, kayak misalkan gagal nih yang bangkit, ada nggak sih gitu kak? Iya, kakak selalu berpikir, selalu nanamin di diri kakak coba dulu pokoknya. Kalau emang kakak gagal, setidaknya kakak tahu di mana kekurangan kakak. Dan kalaupun berhasil, kakak nggak boleh langsung berbesar kepala gitu. Dan yang pastinya selalu berusaha sama minta doa orang tua. Terus Bagus. kuncinya emang orang tua sih juga. Oke kak, lanjut kak. Oke, pertanyaan kedua ya. Yang kedua. Jeng jeng. Jeng, Aduh, jeng, masuk jeng. tiga lagi nih. Oh, boleh. Masuk aja dulu deh. Deg-degan ya kak. Kalau keluar pertanyaan ekonomi. Nah kalau hidup kakak dibikin playlist Spotify nih kak, kira-kira apa judulnya ini? Apa ya? Wah tau kan kayak judul ini kak, judul apa? Itu berkah. Masya Allah. Yang awalnya gagal jadi sukses kan. Lebih ke apa ya? Bingung juga. Heeh. Kalau apa dengerin musik tuh lebih yang happy aja. Takutnya nanti kalau sedih-sedih ke bawah. Oh, iya. Nah jadi itu apa yang cocok tuh untuk jadi tema playlist Spotify, karena ya namanya hidup gak mungkin manis terus kan, gak mungkin bahagia terus. Kak juga sebelum dapet bahagia tuh ada sedihnya, ada sakitnya, ada nangisnya. Jadi apa ya, bingung. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih saran boleh di bawah di kolom komentar. Nah, jadi kak ngomong-ngomong lagu itu apa sih lagu apa yang sering kakak dengerin kalau kita setiap hari misalnya? Aduh sebenarnya playlist saya tuh dangdut. Sama nih, sama. Ya kakak lebih suka pokoknya yang vibesnya happy gitu, enggak yang terlalu galau-galau. Tapi kadang juga dengerin yang galau-galau kalau lagi pengen aja gitu. Oke, boleh lanjut kak? Oke. 3 pertanyaan lagi. Ini jadi Oke. Aduh. panjang pertanyaannya. Nih kak, hal paling simpel tapi bisa bikin kakak senyum sendiri akhir-akhir ini apa nih kak? Hal paling simpel Boleh dong tapi bisa di-spill, bikin ya. senyum-senyum Jadi sendiri. pada akhir-akhir ini. Kira-kira ini hal paling simpel tapi selalu bikin senyum sendiri adalah alhamdulillah semua target atau semua hal yang kakak pengen itu diberi kelancaran sama Allah. Alhamdulillah. Terus juga kakak punya someone to talk. Oke. Punya seseorang yang selalu mau nemenin kakak, apalagi posisinya kakak anak pertama nih. Nah nggak punya, ibaratnya kalau kita adik kita punya tempat cerita ke kakak nih. Nah kak, karena anak pertama jadi akan ceritanya ke dia gitu. Jadi selalu siap sedia. Oke. Iya. Lanjut ya kak. Oke, boleh lanjut. Ini pertanyaan keempat ya guys. Panjang nih. Iya panjang terus nih dari tadi. Oke kak, apa satu hal yang kakak pelajari dari kuliah ekonomi yang ternyata kepake banget di dunia nyata? Oke, hal yang aku pelajari di ekonomi yang benar-benar kepake di dunia nyata itu mindset sih menurut kakak. Karena dari ekonomi kakak juga tahu kalau pendidikan memang rantai pemutus rantai kemiskinan. Jadi
selama kakak belajar ekonomi kakak jadi lebih paham sih, oh ternyata ekonomi itu nggak sekedar ekonomi aja gitu. Mungkin ada orang yang menganggap remeh tentang ekonomi, padahal ekonomi ini kalau kita di rumah aja mah kalau di satu rumah tangga aja kalau ekonominya bermasalah bisa jadi rumah tangganya yang hancur gitu kan. Nah, jadi ekonomi itu emang seperti itu. Dan dari ekonomi karena tahu pendidikan pemutus rantai kemiskinan, jadi kakak lebih semangat sih kayak oh iya kalau memang bisa ada kesempatan ada rezeki pengen lebih tinggi lagi gitu. Oke nih Kak, satu lagi pertanyaan. Oke, Terakhir. terakhir ya. Ya. Satu aja ya, ini keluar 3 kan? Oke, sudah. Oke. Aduh, lagu lagi nih. Oke Kak, lagu yang jadi soundtrack hidup kakak kira-kira ini apa nih? Aduh, statue aja deh. Statue itu yang lebih terkenal ya? Iya. Kalau lagu yang jadi soundtrack tuh ini hostnya Home Sibuan. Apa tuh? Yang apa sih judulnya nggak ingat? Korea? Iya. Jika semua bersama Dapatku. Tangan ada Itu. guys. Oke Sobat Ago, jadi tadi kan udah bincang-bincang nih sama Kak Tania. Nah, sebelum mengakhiri podcast ini, boleh dong Kak kasih motivasi untuk mereka yang berjuang untuk mencapai prestasinya yang mereka inginkan Kak? Oke, seperti yang udah aku sampaikan tadi, jangan takut mencoba. Apa-apa gagal, kalau udah nyoba tuh kita bisa coba lagi. Kita tahu kekurangan kita di mana, kita evaluasi, terus berusaha, jangan berhenti mencoba. Ibadah gitu dijaga dan Wajib, ya, guys. doa orang tua juga utama tuh. Semoga berhasil teman-teman semuanya, semangat ya. Nah, untuk kalian yang sedang menonton jangan lupa apresiasi diri kamu sendiri ya. Dan juga bahkan untuk hal-hal kecil karena hidup bukan untuk berkompetisi, melainkan sebuah perjalanan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay chill dan steril. See you. Bye bye.